Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan kami di channel Zaman Akhir. Puji syukur kepada Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja, yang tidak pernah ada habis-habisnya, senantiasa menyatakan berbagai macam rahasia-rahasia yang hendak terjadi di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini atau di saat ini saya hendak menyampaikan suatu kesaksian saya kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Dan kesaksian ini ada di antara kesaksian-kesaksian yang sebagian besar telah saya sampaikan bagi kita semua. Dan kesaksian ini merupakan kesaksian yang Tuhan tunjukkan di tahun-tahun sebelumnya, tepat pada tahun 2015. Tuhan menyatakan penglihatannya kepada saya, di mana tepat pada tanggal 25 bulan 10 2015 saat itu masih tercatat dengan jelas tepat pada jam 2 malam lewat 40. Di situ ketika saya tertidur dan roh saya dibawa oleh Tuhan ke suatu tempat yang mana tempat tersebut saya melihat ada banyak orang yang berada di tempat itu dengan menunggu sesuatu yang hendak diturunkan oleh pemerintah. Dan saya melihat di balik apa yang pemerintah hendak berikan untuk seluruh manusia atau rakyatnya masing-masing. Di situ saya melihat ada sosok pribadi, seseorang yang telah merencanakan rencana besarnya. Saya kenal betul bahwa dia adalah sosok pribadi antikris yang menyusun suatu rencana besarnya, sehingga dia memakai para pemerintah, karena dia tahu bahwa lewat pemerintah maka semua bahkan penduduk dunia ini akan tunduk pada satu pemerintahan baru. Saya melihat ada rencana besar daripada si antikris ini, di mana dia membentuk satu kartu khusus, yang mana kartu tersebut di dalamnya telah tertulis bilangan 666 atau bilangan seorang manusia. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dibentuklah kartu itu, dan kartu itu disebut dengan kartu chip. Saya melihat ada kesenangan di sana, kerinduan di sana, sukacita yang besar di sana untuk menerima kartu tersebut. Dan sebelumnya telah diberikan berbagai macam hal bagi manusia, sehingga itu membuat manusia menjadi enak, manusia menjadi nyaman, sehingga ketika pada intinya adalah si antikris ini akan membuat satu rencana besarnya. Saya melihat lewat kartu ini ada beberapa binatang yang juga dipakai untuk menjadi lambang daripada si iblis tersebut. Dan binatang-binatang ini telah dipakai di dalam chip tersebut. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya melihat di dalam penglihatan ini, inilah yang disebut dengan bilangan seorang manusia. Dan di sana ketika Tuhan membuka mata saya untuk melihat binatang-binatang tersebut, di antaranya yang pertama adalah saya melihat naga. Yang kedua, saya melihat ada seekor burung elang yang sangat-sangat besar. Saya melihat yang berikut adalah hewan yang bertanduk, tetapi jelas bahwa itu semacam banteng. Dan ketiga binatang ini merupakan penguasa-penguasa yang pada akhirnya akan dipakai untuk bekerja sama dalam satu tujuan iblis, untuk memberikan tanda yang besar bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam penglihatan ini Tuhan menelanjangi apa yang direncanakan oleh si antikris ini. Dan saya melihat betapa antusiasnya para masyarakat, bahkan manusia sedunia ini, mereka untuk menerima tanda tersebut. Sehingga apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada akhirnya saya melihat mereka semua menerima tanda
bilangan tersebut. Dan ketika mereka telah semua menerima bilangan tersebut, Tuhan menunjukkan dalam penglihatan yang lain bahwa mata mereka berubah menjadi putih tanpa lagi bola mata hitam. Ini artinya bahwa mereka tidak lagi dapat melihat hal yang suci, yang kudus, hal yang tak lagi mereka temukan adalah Tuhan. Karena di sana pikirannya mereka telah dikendalikan 100% oleh si antikris ini. Pada masa pemerintahan antikris. Dan masa ini adalah masa kesusahan yang besar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa selama ini yang dipakai oleh si iblis ini telah nyata ya, lewat kartu. Tetapi di dalam penglihatan ini sebuah perumpamaan akan diberikannya sebuah tanda. Bilangan binatang tersebut dari beberapa binatang yang ada, Tuhan menunjukkan bahwa mereka akan berupaya untuk seluruh dunia ini. Mereka akan mengendalikan. Pada tanggal 16 Juli 2022 kemarin, Tuhan menunjukkan hal yang sama juga tentang keluarnya manusia yang disebut zombie. Dan juga ada pula lambang di sana yang mereka pakai. Lambang semacam huruf V yang artinya adalah vampir. Tuhan menunjukkan ini kepada kita sekalian, Bapak Ibu serta saudara-saudari. Dan ini juga merupakan salah satu rencana mereka untuk meluluhlantahkan sebagian manusia dari dunia ini. Fokus mereka adalah mengurangi populasi manusia dengan membentuk satu hal yang dapat membuat manusia itu mulai berkurang. Dan itu tidak terlepas daripada rencana si antikris ini. Sehingga apa yang Tuhan sampaikan kepada kita di hari-hari terakhir ini, makin banyak kita mendapat mimpi dan penglihatan, makin banyak ada nubuatan-nubuatan yang Tuhan makin mempercepat segala sesuatu yang hendak Dia sampaikan bagi orang-orang percaya. Karena Dia tidak mau kita binasa, karena Dia tidak mau kita ada dalam jurang kebinasaan, tetapi Dia mau agar kita diselamatkan. Dia adalah Yesus Kristus, Sang Raja di atas segala raja yang kemudian akan datang. Saya percaya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian akan juga bersama-sama dengan kita semua menerima jabatan kita sebagai mempelai Kristus untuk ada dalam satu perjamuan kudus bersama Tuhan. Lalu kita akan diangkat bersama-sama. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tetaplah berjuang di zaman akhir ini. Kita tetap berjuang. Dunia boleh merancangkan berbagai macam hal, tetapi ingatlah bahwa rancangan-rancangan dunia adalah mengarahkan kita pada suatu tujuan, yaitu pengendalian total si iblis ini. Intinya adalah tetap kuat di dalam Tuhan, minta perlindungan setiap waktu, supaya kita jangan berjalan berdasarkan hikmat kita, melainkan hikmat Tuhan lah yang kita pakai, supaya kita berjalan menuju jalan dan arah yang pasti. Sehingga ketika rancangan ini harus ada di hadapan kita, bukan kita yang melawannya, tetapi Tuhan yang akan melawannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kiranya kesaksian-kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Saya percaya bahwa Bapak Ibu serta saudara-saudari pun juga Tuhan menyempurnakan itu dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan kita semua akan diberikan mimpi penglihatan, karunia-karunia yang Tuhan berikan di zaman akhir ini, supaya kita tetap tegap berdiri, berikat pinggang kebenaran dan tetap beriman pada Yesus Kristus yang adalah pintu menuju kerajaan surga. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua, dan salam zaman akhir. Amin.